time she waits, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me, life is as fleeting as a passing dawn. Kami dari Kelompok 3. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bed. Everything that dies makes its way back. I lost her last July in a heart attack. I need one small victory. Give me my dawn's bed. 'Cause everything that dies makes its way home back. I lost her last July in a heart attack. I need one small victory. Klasifikasi kuda, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordenya Perissodactyl, familinya Equidae, genusnya Equus. Nah, kita sudah sampai nih di peternakan kuda RTM Stable atau Rezeki Ternak Mandiri yang berada di Desa Jarangmuda, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sini peternakannya berdiri sudah sejak 2013 atau sudah 10 tahun lamanya. Di sini terdapat 3 jenis kuda, yaitu 3 ekor kuda poni, 14 ekor kuda campuran, dan 4 ekor kuda lokal. Nah, kuda campurannya itu merupakan campuran kuda Trok Broad yang merupakan berasal dari Inggris dengan kuda lokal. Dan di peternakan ini memiliki beberapa pengelompokan kuda, yaitu kuda pacu, kuda yang dipekerjakan, kuda penghasil susu, dan kuda penghasil daging. Nah, ini merupakan penghargaan yang dimenangkan oleh kuda pacu yang berada di RTM Stable. Halo, di sini saya akan menjelaskan manajemen pemeliharaan dari peternakan kuda di Rezeki Ternak Mandiri. Di sini menggunakan bibit lokal dan bibit campuran. Untuk perawatannya pembersihan kandang dilakukan setiap hari, sehari sekali, dan untuk pemberian pakan diberikan sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore. Untuk kuda di sini ada 4 jenis kuda yang dimanfaatkan. Yang pertama untuk kuda pacu, ada kuda potong yang diambil dagingnya, ada kuda perah yang diambil susunya, dan ada kuda untuk diambil jasanya. Untuk pemberian disinfektan pada kandang ini diberikan sebanyak 2 kali dalam setahun. Yang dimana kuda ini akan dikeluarkan dulu, baru diberikan disinfektan dengan cara penyemprotan. Ini merupakan proses memandikan kuda dengan melakukan penyiraman air dan penggosokan di seluruh badannya. Pergantian tapal kuda dilakukan untuk melindungi kaki kuda, terutama untuk kaki kuda pekerja. Nah, dalam manajemen perkandangan di peternakan kuda RTM ini terdapat 12 kandang individu dan juga 2 kandang gabungan. Di mana ukuran dari kandang individu itu 4 kali 5 meter dan untuk kandang gabungan itu berukuran sekitar 4 kali 12 meter. Untuk bahan yang digunakan itu ada beton, menggunakan sedikit kayu, lalu ada baja ringan dan juga untuk atap itu menggunakan seng. Nah, dalam sebuah kandang tentunya ada peralatan di mana sebagai wadah pakan dan juga wadah air minum. Pada kandang individu terdapat 1 wadah pakan dan 1 wadah minum, sedangkan pada kandang gabungan dapat kita lihat itu terdapat 2 sisi, di mana sisi sana terdapat 12 wadah dan sini ada 14 wadah yang nanti akan diisi secara berseling antara pakan, minum, dan minum. Nah,
untuk sebagai tempat exercise daripada kuda itu tidak menggunakan dibuat lagi kandang khusus, melainkan memanfaatkan sedikit lahan yang ada di belakang kandang, di dekat kandang, dan juga setiap harinya kuda itu diajak berkeliling di sekitar peternakan sebagai exercise-nya mereka. Nah, ini merupakan wilayah dari kandang individu. Ini merupakan proses pembersihan kandang yang dilakukan setiap hari menggunakan peralatan seperti sapu dan sekop untuk menyerok feses daripada kuda. Dan ini adalah sedikit lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan exercise untuk kuda. Nah teman-teman, pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak. Nah di peternakan RTM Stable ini menggunakan pakan yaitu hijauan dan juga konsentrat. Di peternakan ini juga memanfaatkan limbah pertanian yaitu berupa daun wortel dan wortelnya. Nah untuk takaran pemberian pakan dalam sekali makan itu untuk ternak kuda dewasa itu diberikan rumput sebanyak 5 kg dan konsentrat sebanyak 3 kg. Nah untuk anakan itu berbeda, yaitu untuk rumput sebanyak 3 kg dan untuk konsentrat itu sebanyak 2 kg. Untuk pemberian minum untuk pada sekali makan itu yaitu 1 tong cat atau setara dengan 20 liter air. Rumput dipotong terlebih dahulu menggunakan mesin potong rumput sebelum diberikan kepada ternak kuda. Nah, pakan pabrikan seperti konsentrat disimpan di dalam gudang. Pada RTM Stable, konsentrat diberikan sebelum pemberian rumput. Pada RTM Stable ini juga dilakukan manajemen perkawinan, di mana satu ekor jantan dapat melakukan 2 kali perkawinan, baik dengan betina yang sama ataupun berbeda. Perkawinan dapat berlangsung selama 5 menit dan dilakukan setelah menunggu betina birahi. Seminggu sebelum dikawinkan, kuda betina diberi obat cacing terlebih dahulu, karena sebelum birahi, perut harus dalam kondisi bersih. Satu ekor betina dapat menghasilkan 1 anakan dalam setahun. Karena pada umumnya 1 kali kelahiran hanya dapat menghasilkan 1 anakan. Pada tahun 2022, Stable RTM ini menghasilkan 3 ekor anakan dan 2 ekor anakan pada tahun ini. Pada stable ini juga hanya dilakukan perkawinan secara alami, tidak secara inseminasi buatan. Siklus birahi kuda betina terjadi setiap 21 hari. Perkawinan dilakukan 2 hari setelah muncul gejala birahi dan diulang sekali lagi pada 2 hari berikutnya. Rasio pejantan dengan betina yang disarankan adalah 1:20. Dalam memilih indukan harus diperhatikan postur, konstruksi, tinggi, kondisi, garis keturunan, juga kesehatan kudanya. Kuda di RTM Stable pernah lahir dengan kondisi cacat dan akhirnya mati. Hal ini terjadi karena ketuban pecah sehingga mengakibatkan kekeringan. Adapun 2 penyakit yang pernah terjadi pada RTM Stable ini yaitu skebis dan blood atau kembung. Skebis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Sarcoptes scabiei atau tungau parasitik yang tumbuh dan berkembang di kulit ternak kuda. Proses pengobatan penyakit skebis ini pada peternakan ini digunakan dengan penggunaan sulfur yang dioleskan pada kulit ternak kuda ini. Kemudian ada penyakit blood atau kembung. Penyakit blood ini disebabkan oleh gagalnya sistem pencernaan dalam mengeluarkan gas. Hal ini bisa dicegah dengan pemberian Timpanol SB atau Timpanol SB dengan dosis 100 ml dan langsung dicekoki ke ternak. Kemudian untuk pencegahan terjadinya penyakit blood ini kita dapat lakukan dengan menjaga kekeringan tempat atau kebersihan tempat agar tidak lembab begitu, dan ternak dikeluarkan setiap pagi dan dijemur untuk melakukan exercise. Pada peternakan RTM Stable ini tidak dilakukan pemberian vaksin, namun tetap dilakukan pemberian vitamin.
Adapun beberapa vitamin yang diberikan kepada kuda-kuda di RTM Stable ini yaitu vitamin B kompleks yang diberikan sekali dalam 1 bulan. Kemudian ada vitamin B12 yang diberikan sekali dalam 2 bulan. Namun pemberian vitamin ini tergantung dari produktivitas dan kinerja kuda. Misalnya untuk kuda yang digunakan sebagai alat transportasi biasanya dilakukan pemberian vitamin sekali dalam 2 minggu. Kemudian ada pemberian vitamin hematodin dan biodin. Berikut merupakan limbah kotoran ternak yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk kompos. Nah, ini merupakan ladang dari warga sekitar yang menggunakan pupuk kompos hasil dari pengelolaan limbah ternak kuda di RTM Stable ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya yang terdapat pada peternakan kuda RTM Stable Brastagi. Di sini kami melakukan perhitungan, yang dimana perhitungan ini kami lakukan dalam pengeluaran 1 tahun dan juga pendapatan dalam 1 tahun. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengeluaran RTM Stable selama 1 tahun. Nah, di sini RTM Stable mengeluarkan pengeluaran sebanyak 265.320.000 per tahun. Perincian biayanya, yang pertama, konsentrat yang dikeluarkan oleh RTM Stable berkisar 120 juta. Lalu selanjutnya ada transport hijauan, yang dimana transport hijauan ini merupakan alat transportasi yang digunakan oleh RTM Stable dalam pengangkutan pakan hijauan, yang dimana biaya operasionalnya memakan biaya sebanyak 24 juta. Lalu selanjutnya ada servis mobil angkutan hijauannya, yang dimana per tahun itu memakan biaya sebanyak 1.992.000. Selanjutnya, RTM Stable juga mengeluarkan gaji pegawai sebanyak 72 juta per tahun. Dan agen wortel, yang dimana agen wortel ini merupakan pembayaran dilakukan oleh RTM Stable kepada agen wortel sebagai pakan ternak. Yang dikeluarkan RTM Stable berkisar 9.600.000. Lalu selanjutnya obat-obatan yang dibeli oleh RTM Stable mengeluarkan biaya per tahunnya sebanyak 16.128.000. Lalu selanjutnya RTM Stable juga mengeluarkan biaya untuk pembayaran listrik yang dimana berjumlah 21.600.000. Jadi setelah kami hitung biaya pengeluaran per tahun RTM Stable berjumlah 265.320.000. Selanjutnya, pendapatan per tahun RTM Stable ini kotornya berjumlah 478 juta. Yang dimana rincian biayanya yang pertama yaitu sewa kuda, yang dimana pendapatan ini merupakan pendapatan menengah yang bisa stabil, yaitu berkisar sekitar 96 juta per tahun. Lalu selanjutnya yaitu pendapatan RTM Stable dari susu, produksi susunya berjumlah 54 juta. Selanjutnya pendapatan RTM Stable dari kuda potong berkisar 144 juta. Lalu selanjutnya RTM Stable juga mengelola limbah kotoran kuda, yang dimana limbah kotoran kuda ini dikelola dan menghasilkan pendapatan sebanyak 36 juta per tahun. Lalu RTM Stable juga menjual kuda indukan, yang dimana patokan harganya yaitu berkisar 110 juta. Lalu kuda anakannya juga dijual pada pasaran 38 juta. Nah, pentotalan yang kami lakukan, pendapatan kotor dari RTM Stable per tahunnya berjumlah 478 juta. Sedangkan pendapatan bersihnya yang didapatkan oleh RTM Stable ini per tahunnya yaitu sejumlah 212.680.000. RTM Stable ini pada awalnya mengeluarkan modal sebanyak 3,5 miliar. Dengan pendapatan 212.680.000 per tahun, maka sesuai dengan perhitungan kami, RTM Stable dengan modal 3,5 miliar akan balik modal selama 16,5
tahun. Dan RTM Stable telah berdiri semenjak 2013, yang artinya RTM Stable telah berdiri selama 10 tahun.